Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Jackbus Motovlog. Kali ini saya tidak menggunakan motor, tapi menggunakan mobil Sigra 3 baris. Kali ini saya dalam perjalanan menuju makam Sunan Geseng. Nah, seperti apa makam Sunan Geseng ini? Kita lihat. Untuk sejarahnya nanti saya akan jelaskan dengan menggunakan dubbing, karena untuk sejarah dari Sunan Geseng ini sendiri saya harus bertanya terlebih dahulu kepada sesepuh-sesepuh yang ada di sini. Nah, kita sudah sampai mau masuk di pintu pemakaman Sunan Geseng, 100 meter ke kanan. Ini makamnya ada di tengah-tengah hutan ini ya. Kita akan mampir sholat dulu ke masjid, lalu kita akan kameranya malik. Lalu kita akan masuk ke pemakaman. Oke, video saya skip dulu. Terima kasih. Oke, kita sudah sampai. Kita mulai masuk ke area makam pemakaman Kanjeng Sunan Geseng. Kanjeng Sunan Geseng ini adalah murid dari Sunan Kalijogo. Makam Sunan Geseng ini sendiri terletak di Dusun Paka, Desa Gising, Kecamatan Semanding, Tuban. Sebutan Sunan Geseng diberikan oleh Sunan Kalijogo. Nama asli dari Sunan Geseng ini sendiri adalah Ki Cokrojoyo. Dikisahkan pada suatu hari, di siang hari yang panas dan terik, Kanjeng Sunan Kalijogo ini melewati pohon siwalan. Di atas pohon tersebut ada seorang laki tua bernama Cokrojoyo yang tinggalnya di Desa Gising. Sedang mengambil siwalan atau menderes buah siwalan untuk dijadikan gula. Sambil melepas lelah di bawah pohon itu, Sunan Kalijogo mendengarkan Ki Cokrojoyo menyanyikan sebuah tembang atau lagu yang bunyinya lolilo lolilo lolilo. Berulang kali tembang tersebut dinyanyikan. Sunan Kalijogo menikmati dengan seksama dan penuh pesona. Hingga si penembang turun dari pohon siwalan. Dan Sunan Kalijogo pun bertanya, "Lolilo, gerangan Kisanak, tembang apakah itu, kek?" Dan Cokrojoyo pun menjawabnya, "Alah Kisanak, tiap hari aku bekerja seperti ini sebagai buruh penderes pohon siwalan. Agar hidup yang susah ini tidak terasa susah, ia tak lilo, tak sabar-sabarkan. Dan aku menyanyikan untuk diriku sendiri untuk menyabarkan hatiku." Sunan Kalijogo pun menjawabnya, "Bisakah
diganti dengan tembang yang lebih baik kek? Cokrojoyo pun menjawab, diganti yang bagaimana Kisana? Dan Sunan Kalijaga menyambungnya, la ilaha illallah. Sejak saat itu Ki Cokrojoyo menjadi murid sang Sunan. Konon menurut cerita, setelah perjumpaan yang sangat singkat itu, keduanya berpisah. Sekian waktu lamanya, kemudian Ki Cokrojoyo bertekad untuk berguru kepada sang Sunan. Suatu saat mereka bertemu. Sunan Kalijaga lalu menancapkan sebatang pohon bambu di depan Cokrojoyo. Dan sebelum meninggalnya, ia memintanya untuk menjaga. Ia memintanya untuk menjaga batang pohon bambu tersebut hingga kembali. Ki Cokrojoyo pun mematuhi perintah gurunya itu dan menunggunya hingga batang bambu tersebut menjadi sebuah barongan atau rimbunan pohon bambu. Sekian lama kemudian, kembalilah Kanjeng Sunan Kalijaga dan mendapati Ki Cokrojoyo masih setia di tempat itu. Lalu sang Sunan membakar barongan itu atau rimbunan pohon itu hingga terbakar semua. Tubuh Ki Cokrojoyo pun hangus seperti arang, namun tidak terbakar sama sekali. Sejak saat itu, Ki Cokrojoyo berjuluk Sunan Geseng atau Gosong dan dipanggil dengan julukan Sunan Geseng. Hingga kini, makam Sunan Geseng masih menjadi sebuah misteri. Ada yang mengatakan makam tersebut di Dusun Pakah, Desa Gising, Kecamatan Semanding, Tuban. Ada yang mengatakan di Tirto, Magelang, dan ada juga yang mengatakan di Grabak, Magelang. Dan ada juga yang mengatakan di Bantul, Yogyakarta. Makam yang manakah yang asli? Hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Itulah riwayat dari cerita Sunan Geseng. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua dan menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah cuplikan dari makam Sunan Geseng, salah satu makamnya yang ada di Kota Tuban. Terima kasih. Selamat menyaksikan.
Bapak. Oke, itulah tadi review dari makam Sunan Geseng. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua mendapatkan barokah dari beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan lanjut ke tujuan berikutnya dan sampai jumpa di vlog yang akan datang. Terima kasih.